Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Dan di antara manusia itu ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia itu membuat kalian takjub. Sementara Allah mempersaksikan bahwa hatinya itu seperti apa, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Jika dia berpaling dari kalian, maka kerjaannya cuma buat kerusakan di muka bumi. Wa yuhlikal harsa wan nasl, merusak tanaman dan binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa idza qila lahu ittaqillah, dan kalau dibilang kepadanya bertakwalah kalian kepada Allah, akhazathul izzatu bil ism, datang sombongnya dengan menunjukkan dan menyebabkan dia berdosa. Fahasbuhu jahannam, inilah orang yang tempatnya adalah balasannya neraka Jahannam. Wala bi'sal mihad, sementara Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, syukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, dan secara khusus kesehatan di tengah wabah pandemi yang masih belum mereda. Walaupun di sana sini orang-orang sudah menyebutkan sudah ada vaksin dan macam-macam. Setidaknya kita tahu bahwa kita dan COVID itu sama-sama hamba Allah, dan sama-sama terlepas dari terpaksa atau sukarela, tau'an wa karha. Kita ini sama-sama menyembah kepada Allah, sama-sama tidak bisa keluar dari sunnatullah yang sudah seharusnya ketika kita kesulitan untuk menghadapi atau menyelesaikan persoalan-persoalan kehambaan kita, maka setidaknya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya lihat, kita masih sangat lemah ikhtiarnya. Tidak sedikit orang yang menghadapi masalah yang dipakainya cuma otaknya saja, bukan imannya kepada Allah, sehingga yang terjadi malah semakin stres, depresi, dan kehilangan kendali untuk melakukan apa-apa yang layak dan wajar dan seharusnya dia lakukan. Semoga keimanan kita mengantarkan kita untuk mampu berikhtiar sebagaimana seharusnya Allah menyampaikan dan menyuruhnya kepada kita. Ada satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, itulah kekuatan tawakal. Kekuatan yang ketika kita sudah tidak berdaya secara insaniah, kita menyerahkannya itu kepada Allah. Kenapa kita harus serahkan kepada Allah? Karena Allah menjamin kita. Allah akan menolong kita, Allah akan membela kita, Allah akan menjadi wali bagi kita. Cuma persoalannya, seberapa kuat kita bisa menyerahkan hati kita untuk tawakal kepada Allah, ini kembali kepada kekuatan keimanan kita. Saya sering sekali menerjemahkan tawakal itu pada level yang paling puncak, itu seperti seorang anak kecil mungkin usia 1 tahun atau 7 bulan, yang ayahnya itu suka melemparkan anak itu ke atas. Saya dulu, anak-anak saya selalu perlakukan begitu semua. Saya pergi ke halaman rumah, saya lemparkan mereka setinggi-tingginya ke atas, dan selalunya mereka tertawa. Coba bayangkan apa kekuatan mereka ketika mereka dilemparkan ke atas. Saya ambil contoh sederhana saja, misalnya saya lempar dia ke atas, saya kemudian pergi meninggalkan untuk istirahat sebentar, apa yang akan terjadi sama dia? Tapi coba perhatikan kenapa anak-anak itu bisa tersenyum, bahkan tertawa dia. Karena dia hakul yakin saya akan menyambutnya kembali. Itulah tawakal.
Atau mirip seperti sebagian kita yang kalau kita sudah sedang cukur rambut, salah satu yang paling kita sukain mungkin adalah momentum ketika tukang cukur mulai meluruskan kaki kita dan meletakkan leher kita, memanjangkan posisi kursi untuk menjadi seperti kita sedang berada di suasana tidur. Momentum itu biasanya tukang cukur akan pegang pisau, kalau tidak tajam dia ganti sama yang baru. Dan pisau itu akan dia gunakan untuk diletakkan di leher kita. Tapi cobalah perhatikan kenapa di saat itu kita sering lebih banyak tertidur. Dan bukan tidak mungkin pada waktu cukuran itulah momentum yang kita paling nyaman. Sering kita tertidur, padahal dia sedang pegang pisau. Padahal kita belum tentu kenal namanya. Padahal kita tidak tahu di mana rumahnya, siapa namanya. Padahal siapa yang meyakini bahwa dia hanya akan mencukur rambut-rambut di bawah dagu kita. Bukan tidak mungkin dia bisa saja menyembelih kita pada waktu itu. Tapi kenapa kita merasa nyaman? Itulah tawakal. Pertanyaannya, bisakah kita memberikan atau memunculkan rasa nyaman sama seperti ketika tukang cukur megang pisau cukur di saat dia mencukur kita, dan itu perlakuan yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ini yang masih banyak hilang dari kita. Jemaah yang mulia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mentadabburi surat Baqarah, dimulai dari ayat 204 sampai 206 yang tadi sudah saya bacakan. Ini menjadi catatan saya sepanjang peristiwa. Sebenarnya pertarungan ini sudah terjadi sejak 1948 ketika Israel dengan Palestina itu bertarung terus menerus, dan kemarin muncul kembali peristiwanya. Saya perlu sampaikan bahwa dalam kajian geopolitik maka kasus Israel ini menarik ini. Pertama, Israel ini di tingkat dunia, ini jumlah total manusianya, walaupun hidup semua, ini nggak sampai 20 juta orang ini. Jadi ada satu suku bangsa yang jumlah total di seluruh dunia itu tidak lebih dari 20 jutaan orang. Saya dulu masih kuliah, itu jumlah total Israel itu di sekitar di atas 10 juta sedikit. Jadi saya sudah meninggalkan bangku kuliah lebih dari 30 tahun. Lebih kurang. Jadi saya menghitung-hitung kasar, taksasinya sekitar 20 jutaan. Orang Palestina itu sekarang ada sekitar 8 sampai 10 jutaan. Jadi memang tren jumlah penduduk Palestina itu menurun terus atas tingkah terorisme yang dilakukan oleh Israel secara terbuka dan didiamkan oleh penduduk bumi sekarang. Tapi yang paling menarik adalah bahwa di sekeliling Israel atau di sekeliling Palestina itu semuanya negeri Muslim. Jordania, Qatar, Saudi Arabia, Suriah, Irak, Mesir. Itu yang langsung kita bisa bilang lebih kurang berbatasan langsung dengan bumi Palestina. Ada yang pernah menghitung total penduduk Muslim di sekeliling Palestina itu lebih dari 350 juta orang. Coba bayangkan itu. Yang mau saya bilang coba bayangkan adalah ada satu orang atau satu negara atau satu penjajah melakukan pembantaian, kekurang ajaran, penghinaan Masjidil Aqsa secara terang-terangan, di sekelilingnya adalah orang-orang Muslim, tapi mereka bungkam. Bayangkan kalau kita tinggal di satu kampung, ada tetangga kita ditepui, dibantai, dipukuli, pokoknya segalanya sampai berdarah-darah tidak berdaya. Mereka diusir dari rumahnya, kita semua diam saja dengan mengatakan itu bukan urusan kita. Kalau begitu apa yang sedang terjadi? Jawabannya satu, kita sedang lumpuh. Kalau ada orang lumpuh tidak berdaya, misalnya kakinya stroke, itu kalau dipukul pun tak terasa sakit lagi itu. Kenapa? Nggak ada darah di situ. Jadi kelumpuhan ukhuwah itu apa yang hilang adalah hilangnya darah ukhuwah dari situ. Jadi tempuin orang Islam, disakiti ulama, dihinakan, dizalimi, diperlakukan tidak adil, kita diam saja. Terus kita bilang, itu gak urusan saya itu. Padahal sebenarnya urusan kita. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan bahwa Islam Muslim ini kal jasadil wahid, seperti saudara, tubuh yang satu.
yang kalau dipukul satu atau disakiti satu akan meradang yang lain. Jadi kalau jawabannya jika kaki bapak dicubit tidak terasa, itu tandanya sudah mati itu kaki, nggak ada darah mengalir ke situ. Itu yang saya sebut tadi dengan darah ukhuwah, persaudaraan. Nah, ini problem kita pertama. Sebenarnya sederhana saja kasus Palestina ini. Oh, tapi sudah pernah Ustaz, ya, waktu kita sebut dengan istilah perang Arab Israel. Kalau kita membaca secara utuh peristiwa pertempuran Arab Israel, nah ini yang mau saya sampaikan dalam khutbah ini sebenarnya. Itu gagalnya, sebenarnya kemenangan sudah di depan mata. Ada sepasukan Muslim yang sudah hampir membuka atau mengalahkan Tel Aviv. Jadi mereka sudah mengepung Tel Aviv, tinggal Tel Aviv ini jatuh. Tapi pasukan ini tarik mundur oleh pimpinannya. Kenapa? Rupanya di belakang layar orang-orang munafik sudah melakukan perjanjian. Sudahlah, kita damai saja. Itu yang pernah disampaikan oleh Theodor Herzl kepada Sultan Abdul Hamid II. Kami minta Palestina. Jadi kalau kita baca dengan skenario konspirasi, sebenarnya perang dunia pertama, perang dunia kedua, ini ulah orang ini. Jadi dia buat perang dunia pertama, dia desak Turki untuk ikut tempur dan dia buat kalah di situ, dan Turki punya utang yang luar biasa. Nah, utang ini dijadikan alat oleh Israel untuk menjebak Turki. Dia datang, mari sini, kami bayarkan utang. Maka apa jawaban Sultan Abdul Hamid? Kalau pakai bahasa yang pernah saya baca itu, satu butir tanah Palestina tidak akan pernah saya serahkan kepada kalian berapapun kalian hargakan itu. Nah, ini di antara tokoh Muslim yang masih memiliki ketegaran waktu itu. Ya, karena tidak berdaya, maka dia memakai skenario lain. Apa itu? Lanjut dengan perang dunia kedua yang berkecamuk luar biasa. Kemudian akhirnya dia meminjam tangan Inggris dan Amerika belakangan untuk kemudian menganeksasi Palestina. Siapa tokoh yang bisa kita sebut-sebut setelah itu adalah Raja Faisal. Itu setelah perang dunia kedua itu, Raja Faisal datangin orang, Andalah pemimpin kami hari ini. Dia tergerak, maka dia kobarkan semangat jihad umat. Tapi akhirnya apa? Faisal dibunuh. Skenario-skenario begini selalu terus-menerus terjadi belakangan ini. Yang paling menarik tetap saja kita bisa melihat adanya tangan-tangan kelompok munafikun yang terus-menerus memposisikan untuk kemudian tidak ada satupun pergerakan perjuangan Islam yang bisa steril dari penyusupan demi penyusupan ini, apapun bentuknya. Karena yang paling mereka takuti, nggak usah jauh-jauh, satu masjid ini saja kita, ini kekuatan ya. Hari ini kita bisa membuat gerakan bagus, luar biasa, kalau kita punya kesamaan suku. Tapi mereka tidak mau. Saya ambil contoh sederhana. Keluarkan saja semua isi kantong kita yang namanya duit. Kita sepakat bahwa kita mulai hari ini membangun Baitul Tamwil atau Baitul Mal yang kita dedikasikan untuk kegiatan dakwah Islam. Dan akan ditangani oleh orang-orang yang lurus dan jujur serta ikhlas. Saya hakul yakin dia akan keluar sekian banyak uang yang kemudian ini menakutkan kalau ini diikuti oleh masjid-masjid lain. Saya pernah mengilustrasikan Medan ini punya duit, punya masjid sekitar lebih dari 1000 masjid. Coba bayangkan kalau satu masjid saja setiap Jumat itu sepakat untuk mengeluarkan, gak usah banyak-banyak, 50.000 dari kota infak. 50.000 kali 1000 masjid, maka akan keluar berapa duit per Jumat? Kali 4 Jumat, kali 52 atau 54 Jumat setahun, maka kita akan punya duit lebih kurang sekitar 1,2 miliar per tahun. Dan duit itu bisa kita dedikasikan untuk apa? Kita sepakat. Tapi ini yang kita tidak pernah sadar. Mereka tidak mau itu. Mereka ingin menghabisi kita. Jangan sampai ngaji-ngajilah kalian, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan bersaudara. Kalau bisa pengajian A, jelekkan pengajian B. Pengajian B, anggap rendah pengajian C. Partai A, jangan mau gabung. Nanti kalau partai Islam sudah ada, muncul partai Islam yang baru, dibilang, wah itu pemecah belah itu. Kenapa bilang pemecah belah? Kenapa tidak bilang itu saudara kita? Alhamdulillah kita berbagi peran. Nah, pikiran kita cupit dibuat. Itu yang terjadi di berbagai negara Islam, termasuk Indonesia sekarang.
Satu hal yang mengejutkan saya sebenarnya belakangan ini di negeri kita, ini cerita di seputar Palestina ini, saya jujur saja saya sangat terkejut. Terbukanya kelompok-kelompok munafik yang melakukan pembelaan terhadap Israel. Padahal mau dibalik bagaimanapun Indonesia tidak punya sejarah politik, sejarah hubungan diplomatik, sejarah hubungan ketatanegaraan, ekonomi, sosial, budaya secara terbuka, formal dengan Israel. Tapi tidak sedikit yang di ruang-ruang terbuka melalui media-media mainstream, mereka menunjukkan pembelaan mereka terhadap Israel hari ini. Saya bilang ini orang-orang biadab, kurang ajar ini. Kenapa mereka begini? Itu tadi. Saya khawatir mereka melakukan cutting history, memutus sejarah. Kenapa mereka berani sekarang melakukan pemutusan sejarah? Karena mereka tahu di otak kita itu desperate, terpecah-pecah. Apa itu? Kita tidak punya data sejarah yang utuh tentang Islam atau negara ini seperti apa dulu merdeka. Kalaupun ada, itu cuma sedikit, maka itu bisa dihabiskan. Saya kemarin lihat secara online satu buku tentang, ya Allah, Gerwani. Saya belum beli itu buku, tapi itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Sekarang buku-buku tentang komunis itu bisa dibeli di mana saja. Dan nadanya semua memberikan pembelaan terhadap komunis. Nah, kenapa mereka terang-terangan? Jawabannya itu dia. Karena satu, kita ini memang sudah bangkit tapi masih emosional. Kita belum tertata, belum terstruktur, masih berserak ini kebangkitan umat ini. Saya tadi sebelum naik mimbar saya membaca sekian banyak dana yang sudah masuk untuk Palestina. Coba bayangkan, sekelas Ustadz Adi Hidayat itu diberikan fitnah terbuka, mengatakan bahwa dia mengkadali, kalau pakai bahasa kasarnya, duit 30 miliar yang dia kumpulkan untuk kebutuhan Palestina. Mereka berani buat flyer, mereka sebar ke sosmed, mereka buat website, mereka buat cerita seakan-akan polisi setengah menginterogasi dan menangkap beliau. Saya jujur, saya terperangah ini. Kok sampai segini-gininya ya? Dan ini bukan orang kafir nih ngomongnya, rata-rata muslim. Dan lebih tepatnya munafik. Wa huwa aladdul khisam. Allah bilang yushhidullah ala ma fi qalbi. Allah lihat itu isi hati mereka. Mereka itu penentang keras agama ini. Ketika kita semakin soleh, mereka bilang kita fanatik radikal. Dan itu mereka mudah saja semat-sematkan itu untuk membuat kita takut menampilkan kesolehan itu. Pak, saya perlu sampaikan kepada kita semua. Orang itu dibilang bajingan karena dia konsisten jadi bajingan. Orang itu dibilang preman karena dia istiqomah jadi preman. Mana orang-orang soleh yang istiqomah dengan kesolehannya? Mana orang-orang soleh yang berani untuk kemudian menyatakan kesolehan itu dengan resiko apapun? Kenapa kita kehilangan keberanian itu? Jawabannya satu. Ketika satu ekor ular dilemparkan di tengah kerumunan kita dan kemudian kita melompat semua, itu kenapa? Karena kita lebih sadar bahwa di sini hanya aku. Dan aku takut dipatok oleh ular ini, padahal kita ini ribuan orang. Cuma satu ular kecil dilemparkan, kita pecah. Jawabannya kenapa? Karena di otak kita cuma ada kesadaran untuk menyelamatkan diriku, tidak melihat bahwa kerumunan ini adalah kekuatan. Itu yang hilang dari kita. Kalau sudah hilang itu, apa yang bakal kita buat? Tidak ada. Alah, kata Nabi, seperti orang yang naik di satu kapal, yang 3 lantai kapal itu, lantai bawah, orang bawah biasa ngambil air ke atas. Tapi hari ini dia berpikir, daripada kita mengganggu orang di atas, kita bocorkan saja kapal ini, kita ambil air langsung. Orang di atas melihat kapal sudah bocor, dibocorin oleh orang di bawah, mengatakan apa? Alah, yang penting kan kita tidak tenggelam. Itulah kondisi kita. Dan hati-hati kalau cuma kondisi itu sedang kita alami hari ini dan sikap kita sudah seperti ini, bagaimana jika anak cucu kita menghadapi kondisi ini? Saya khawatir akan sampai masanya di mana masjid ini tetap berdiri tapi orang-orang tidak mencintainya lagi. Akan sampai masanya di mana banyak ulama yang istiqamah tapi orang-orang menganggapnya hina. Hari ini saja sudah sampai masanya di mana kalau yang namanya ustadz kondang itu kalau dekat dengan pejabat, wah itu ustaz hebat tuh, kenapa dekat dia sama gubernur, sama wali kota, itu akrab betul. Nggak pernah sebaliknya, itu baru gubernur luar biasa, dekat sama ulama. Dia mau datang silaturahim, duduk mengaji bersama. Itu wali kota hebat. Kenapa? Dia selalu berkunjung ke rumah seorang alim.
Nggak ada bahasa itu. Karena kelas ulama sudah terbalik ke bawah. Ini yang terjadi. Kalau sudah begini yang terjadi, apa yang kemudian muncul? Itu tadi, umat cuma mikirin perut. Memang Nabi mengatakan, la ya'tiyanna zaman himmatuhum butuluhum. Akan sampai zaman di mana kalian ini akan menjadikan perut kalian sebagai ambisi hidup kalian. Bagaimana perut kalian aman saja. Kalau sudah begitu bahasanya, duit itu nggak penting halal haram, nggak ada hukum di situ. Yang ada duit. Kalau duit tidak ada bahasa halal sama haram. Duit bisa diambil dengan cara dirampok, dikorupsi dan sebagainya. Tapi jangan lupa surga Allah, ridho Allah tidak bisa diambil dengan semua cara. Cuma satu cara, tunduk taat dan bela agama Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini total, seluruhnya. Janganlah ikut langkah setan, karena dia musuh yang nyata bagi kalian. Ya wahai mulia, ketika munafik itu terang-terangan sekarang pakai sosmed, bahkan kemarin saya melihat, sebenarnya perih kali telinga saya. Syukurnya saya cuma melihat di YouTube saja, tidak langsung siaran. Bagaimana wartawan tiba-tiba berubah menjadi orang yang paling mengerti Israel dan Palestina. Padahal dia coba mungkin pergi sekali, dua kali diundang oleh Netanyahu ke Israel sana. Sementara di sampingnya ada orang yang belasan tahun sudah tinggal di sana dan melihat dengan saksi kepala matanya sendiri bagaimana Muslim Palestina itu ditembak tanpa alasan yang berarti. Tapi dia memberikan pembelaan luar biasa. Saya cuma ingatkan kepada kita semua, kalau kita terus diam, kalau kita terus bungkam, kalau kita terus mengatakan yang penting kan saya tidak rusak, yang penting kan saya tidak salah, percayalah ini akan berubah menjadi tsunami besar yang menghilangkan kecintaan kita kepada agama Allah, keberanian kita untuk memberikan pembelaannya terhadap agama Allah itu. Memang tidak semua harus bergerak, butuh orang-orang tulus, lurus, yang mereka harus jadi aktivis. Sama seperti yang saya bilang tadi, 1000 masjid itu enak ngomongkannya. Saya udah sekian tahun saya ngomongin, tapi berat kali untuk melaksanakan. Saya bayangkan coba, dulu masih tahun 90-an, ada seorang aktivis yang sekarang sudah pindah dari Medan. Dia mencanangkan bagaimana semua masjid di Medan itu terkoneksi dalam intranet, sehingga data kegiatan masjid itu bisa dilihat dalam satu aplikasi kalau sekarang, atau di satu website. Ustadz Anu di mana, file videonya bagaimana, ceramahnya apa dan semua. Koneksi ini yang menjadi mimpi sampai sekarang. Dan ini yang sebenarnya harus kita bangun. Bayangkan kalau hati-hati orang mukmin yang punya duit itu terkoneksi dengan baik. Saya masih ingat satu waktu dulu ada orang miskin, anak tukang becak, kembar siap, mau dioperasi. Akhirnya dioperasi di Singapura dan berhasil. Siapa yang berhasil, yang memberikan biaya? Seingat saya zaman itu biaya operasinya sekitar 1 miliar lebih. Siapa yang membantu? Seorang tokoh yang kita kenal sebagai tokoh judi paling terkenal di kota Medan atau Sumatera Utara. Dia kasih duit itu semua, cash. Kuping saya dengar banyak tokoh-tokoh muslim mengatakan dana haram diterima. Saya masih ingat saya khutbah di Masjid Al-Jihad itu, saya bilang waktu itu begini, kalian ngomel ketika ada orang miskin, sakit dan butuh duit. Kalian ngomel ketika dia menerima duit orang kafir dan duit haram. Saya mau tanya, ada kalian tawari duit kalian rumahnya? Ada kalian bersekutu untuk membantu anaknya untuk melakukan operasi? Kenapa setelah peristiwanya baru kalian ribut? Kalian siapa rupanya? Waktu itu saya, karena kalau memang ada persatuan, ada persekutuan hati kita, kita tidak akan rela membiarkan ada orang muslim yang tangannya begini. Karena Islam ini 5 rukun, salah satunya bayar, bukan terima. Bayar zakat, bukan terima zakat. Itu artinya agama ini sebenarnya konsen agar umat ini maju secara ekonomi. Tapi faktanya
واعلموا أن الله قال في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر